Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Berjumpa kembali dalam taklim kita sebagaimana saya janjikan untuk senantiasa terjadwal 2 hari sekali pengajian kitab Tijan atau kajian tauhid tentang aqidatul iman, aqaid keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam terlimpah tercurah kepada Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat serta seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita selalu berada di dalamnya. Sahabatku serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaunuhu qadiran, sifat kaunuhu qadiran, wa didduhu, adapun lawanan sifat kaunuhu qadiran yaitu kaunuhu ajizan, sifat kaunuhu ajizan. Wa dalilu, adapun yang menjadi dalil ala dalika, atas wajibnya sifat kaunuhu qadiran kepada Allah, dalilul qudrati, dalilnya sifat iradah. Sifat di Allah, kalau ulama mengkelompokkan itu ada 4 kategori, 4 nisbat, 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya 1, dia adalah wujud. Yang kedua sifat salabiyah. Salabiyah artinya adalah untuk menafikan atau menolak sifat-sifat yang ada di makhluk. Ada 5 ya. Pertama qidam, kedua baqa, ketiga mukhalafah lil hawadis, keempat qiyam binafsi, kelima wahdaniyat. Nah, kelima ini sifat salabiyah namanya. Artinya sifat untuk menafikan yang ada sifat-sifatnya di makhluk. Seperti Allah itu qidam, tidak berkemulaan, beda dengan kita, ada awalnya. Allah itu baqa, tidak berakhir, tidak berkesudahan, tiada akhir padanya. Beda dengan kita selalu ada akhirnya. Senang ada akhirnya, bahagia ada akhirnya, semua ada akhirnya. Dan hidup ini pun harus berakhir. Lalu kemudian ada lagi sifat mukhalafatul hawadis. Artinya sifat berbeda Allah dengan seluruh makhluknya. Perbedaan ini bukan saja perbedaan dari sifat dan dat, tapi total perbedaan dari seluruhnya. Kita makhluk, Allah khaliq. Kita ini nas, Allah Rabb. Kita ini yang dicipta, Allah yang menciptakan. Tentu beda dan pasti ini beda. Yang keempat, sifat salabiyah ini adalah sifat al-qiyamu binafsi. Allah mandiri, tiada butuh siapapun. Allah mandiri, dibutuhkan oleh siapapun. Pertama, Allah mandiri, tidak butuh siapapun. Yang kedua, Allah mandiri, tidak butuhkan oleh siapapun. Makhluk semua butuh Allah. Ini qiyam binafsi. Dan yang kelima dari sifat salabiyah ini adalah sifat wahdaniyat. Kalau kita adanya, wujudnya banyak sekali teman kita. Kurang lebih 7 miliar penduduk bumi yang setaragan atau yang sejaman dengan kita, yang seusia dengan kita, yang sewaktu sekurun. Entah seperti apa sebelumnya, entah nanti seperti apa setelahnya, kita tidak tahu. Kita banyak temannya. Kalau Allah tunggal, makanya kalau ada kita, Allah ada. Tapi adanya kita banyak kalau Allah tunggal. Ini sifat salabiyah. Yang ketiga, kelompok sifat di Allah itu adalah kelompok sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Pertama, qudrat,
iradat, ilmu, hayat, sama dan basar serta kalam. Dan selesai kemarin kita sudah bahas bersama tentang kudrat itu apa, iradat itu apa, ilmu, hayat, sama, basar sampai kalam. Kita sudah bedah dan bahas bersama. Mungkin sahabat dan kaum muslimin wal muslimat bisa buka di link YouTube ini juga tentang pembahasan sifat-sifat sebelumnya. Nah, kelompok keempat, sifat Allah ini ada yang disebut dengan sifat maknawiyah. Artinya sifat yang tidak ada lebih dari dat. Ini semacam fa'il. Kalau kudrat itu adalah fi'ilnya, kaunuhu qadirun adalah fa'ilnya. Kalau namanya Islam itu fi'ilnya, Muslim adalah fa'ilnya. Kalau iman itu fi'ilnya, mukmin adalah fa'ilnya, orangnya. Nah, jika dalam kesempatan ini kita membahas sifat kaunuhu qadirun, ini adalah untuk melengkapi keyakinan kita, untuk menyempurnakan keimanan kita, untuk menyempurnakan keimanan kita. Disinilah tempatnya memahami sifat maknawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan yang ke-14 sifat yang wajib di Allah, fi haqqihi, yakni di haknya Allah, yaitu kaunuhu qadirun, sifat kaunuhu qadirun. Apa artinya kaunuhu? Adanya Allah, pembuatnya. Qadirun, yang maha kuasa. Qadirun, yang maha bisa. Qadirun, yang maha mewujudkan kudrat. Kudrat Allah sudah kita bisa saksikan. Nah, kalau kudrat ini bisa kita lihat, bisa kita saksi. Tapi kalau kaunuhu qadirun berkaitan dengan zat. Maka kalau maknawiyah ini disebut oleh para ulama ahli tauhid disebut sebagai maknawiyah, artinya sifat yang tidak bisa kita lihat, sesuai dengan sifat dan zatnya Allah yang memang tidak kita bisa lihat. Kecuali kudratnya kita bisa lihat, kaunuhu qadirunnya tidak bisa kita lihat. Kalau kudrat Allah kita bisa saksi dalam segala hal yang telah ada, bisa kita lihat dalam segala hal yang sudah terwujud, dan bukti adanya bangunan, adanya bencana, adanya semua yang terjadi ini adalah kudratnya Allah, dan itu bisa kita lihat. Namun berkaitan dengan kaunuhu qadirun ini tidak bisa kita lihat, karena ini adalah fa'ilnya, ini adalah Allahnya. Kaunuhu, adanya Allah, qadirun, yang berkuasa, qadirun, yang mampu dan maha bisa. Bisa apa Allah? Bisa atas segala hal. Bisa menciptakan, bisa meniadakan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberi rezeki, bisa menahannya, bisa, dan seluruh kepandaian, seluruh kekuasaan, seluruh kekuatan di bawah kendali kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sedang duduk, bila saya sedang bicara, ini dibisakan oleh Allah untuk bicara. Kalau kita, seseorang sudah diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seseorang yang sangat penting misalkan dalam jabatan, itu juga dibisakan, dan itu adalah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa rukun iman, kudrat ini disebut qadar. Wabil qadari, iman terhadap kudrat Allah, qadarnya Allah. Apapun yang telah dikodarkan Allah, yang telah dikudratkan Allah untuk kita, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk itu dari Allah. Nah, seyogianya kita semakin beriman terhadap qadarnya Allah, terlepas daripada bahasan daripada sifat kudrat ini. Memahami sifat kudrat, memahami sifat kaunuhu qadirun, akan semakin bertambah kita memahami dan mengimani akan adanya qadar Allah. Kudrat Allah juga meniadakan, mengadakan, mengutus. Allah mengutus kepada Nabi Adam, Allah mengutus kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad. Itu atas kudratnya Allah, atas kuasanya Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang menolak bila Allah sudah mau, bila Allah sudah kuasakan. Tidak ada yang memaksa Allah bila Allah untuk menahan. Inilah kudratnya Allah atas seluruh makhluk-makhluknya Allah. Wa dhidduhu, adapun lawanan daripada kaunuhu qadirun, kaunuhu ajizan. Sifat kaunuhu ajizan.
Artinya kaunuhu, adanya Allah, ajizan yang lemah, ajizan yang apes, ajizan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ajizan yang pasif, tidak berdaya guna, tidak mencipta dan tidak mengatur alam semesta. Ini mustahil. Kenapa? Wa dalilu ala dzalika, adapun yang menjadi dalil atas qudrat kepada Allah, atas kaunuhu qadiran otomatis kepada Allah, yaitu dalilul qudrati, dalilnya sifat qudrat. Dalam sifat qudrat di dalam syarahnya dan terdahulu kita sudah bahas, kalau kana azizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Kalau seandainya Allah tidak kuasa atau apes atau lemah adanya, lam yujad, maka tidak akan wujud apapun. Tidak akan ada bumi, tidak akan ada langit, tidak akan ada Bogor, tidak akan ada Jakarta, tidak akan ada hujan, tidak akan ada semua yang pernah kita lihat. Apa yang kita saksikan hari ini adalah bukti daripada kudratnya Allah. Karena jika Allah tidak kudrat, maka tidak akan ada yang kita lihat, tidak akan ada kita, tidak akan ada semua. Maka ini sebuah kepastian, ini saya wajib kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut dalil akli. Kalau menurut dalil akli, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Kalau ada kuasa, ada maha kuasa. Kalau ada siswa, ada maha siswa. Kalau ada guru, ada maha guru. Kalau ada raja, maha raja. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, maha dari segala yang maha. Allahu akbar walillahil hamd. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha agung, padanya segala puji, padanya segala kebaikan, dan kita semuanya hanya mampu bersyukur dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga senantiasa memberi arti dan memberi makna. Wallahul hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.